Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ania. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS Al-Hikmah Tanggil Kulon Kabupaten Pekalongan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2423990526. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua, karena kita akan melakukan pembelajaran, jadi alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahina wassalatu wassalam ala habibina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pagi luar biasa. Anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, kalian coba Pancasila itu ada berapa? 5. Oke, sekarang kita sebutkan bareng-bareng ya dengan penuh semangat ya, semangat nasionalisme. Yang pertama, 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Manusia yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh Imam kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adinda Fatihah Az-Zahra. Awalusiam. Akfi Naila Zulfa. Muhammad Arsa Maulana. Muhammad Rasa Nabian. Silakan sebelum pembelajaran dicek dulu kerapian kalian, bajunya, kemudian silakan meja kursinya dirapikan dulu biar kita bisa melaksanakan pembelajarannya lebih nyaman. Kemudian untuk minggu kemarin sudah dikasih tugas membuat poster digital ya. Tugas yang minggu kemarin kumpulkan dulu. Ya, silakan.
sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini ya, ini perlu menjelaskan ya, kenapa sih kok kita perlu mempelajari materi fikih? Kira-kira kenapa? Ya, jadi semua pelajaran, semua materi yang ada di pelajaran fikih itu akan berguna untuk kalian tidak hanya di masa sekarang, tetapi akan berguna sampai nanti kalian akhir hayat ya. Dari semua materi apapun yang ada di fikih. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi sholat berjamaah. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sholat berjamaah, mengenai pengertian, kemudian dalilnya, ya kan, kemudian keutamaan sholat berjamaah. Siapa yang masih ingat untuk materi yang pertemuan kemarin? Apa itu sholat berjamaah? Ya, ya Mbak Diva. Silakan, bisa dijawab. Adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmum. Oke ya, kita kasih aplaus untuk Mbak Diva. Kemudian untuk materi kali ini kita masih di sholat berjamaah, cuman lebih spesifik ke ketentuan imam dan makmum. Ya. Nah, kemudian Bu Anitanya dulu, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian mengenai pengertian imam dan juga makmum? Silakan yang bisa mengutarakan pendapatnya. Apakah itu imam atau makmum? Ya, Mbak Lulu. Ya, imam adalah seseorang yang memimpin sholat berjamaah. Ya, sekarang yang makmum, siapa yang tahu apa itu makmum? Ya, Rasya. Ya. Bisa diulangi? Agak keras lagi, Mas Rasya. Ya, makmum adalah orang yang mengikuti imam ya, mengikuti segala gerakan dari awal sampai akhir. Nah, nanti kita membahas spesifik mengenai imam dan juga makmum. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini ya, silakan bisa dilihat di layar ya. Untuk yang pertama kita akan memahami pengertian imam dan makmum. Tadi sudah dijelaskan sekilas ya pendapat teman kalian. Kemudian memahami syarat sahnya menjadi imam dan makmum. Kemudian yang ketiga, mengetahui posisi ya, posisinya imam dan juga makmum. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memberikan penyemangat dulu buat kalian ya. Sesuaikan angka yang ada di layar ya, yang di papan ya. Silakan. Sudah siap belum? Sudah. Oke, kita mulai ya. Ayo mulai. Ya, tangannya dibawa ke atas. Tangannya ke atas. Oke, ya. Oke, kita memasuki materi. Nah, ini saya akan menayangkan sebuah video materi pembelajaran kita hari ini.
Ya, terkait apa tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita mengenai makmum dan imam. Ya, silakan nanti dicatat poin-poin pentingnya saja. Nah, agar kalian tidak lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ketentuan imam dan makmum. Pertama, pengertian imam dan makmum. Imam adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Sedangkan makmum adalah orang yang dipimpin oleh seorang imam dan menjadi pengikut di dalam sholat atau orang yang ikut beribadah di belakang imam. Sudah jelas untuk materinya. Nah, jadi untuk pengertian makmum, kemudian pengertian imam tadi juga sudah dijelaskan apa sih syarat-syaratnya imam dan makmum ya. Jadi tidak sembarangan orang juga yang bisa menjadi imam ya, karena ada kriteria prioritas tersendiri untuk menjadi imam ya. Contohnya semisal ada di suatu musola ya, ada dua orang yang yang bisa menjadi kandidat menjadi imam, pengen jadi imam, tetapi harus yang namanya imam kan harus satu ya, jadi harus dipilih yang paling masuk di prioritas utama. Yang utama tadi semisal ya pemuka agamanya di wilayah tersebut, nah silakan nanti bisa dijadikan imam ya. Diutamakan juga usia ya, usianya lebih tua. Kemudian yang lebih penting yang lagi adalah yang menguasai ilmu agamanya lebih dalam atau lebih baik ya, karena syarat utama imam itu kan harus mengetahui semua rukun-rukun sholat, kemudian bacaannya juga fasih ya. Jadi ada prioritas tersendiri, jadi tidak asal-asalan misal aku pengen jadi imam tapi ternyata ada makmum yang ternyata lebih pantas menjadi imam ya. Jadi kalian harus tahu, terutama yang laki-laki. Nah, ini yang peserta didik laki-laki harus siap jadi imam nanti ya di musola atau di masjidnya masing-masing, karena kalian harusnya sekolah di madrasah itu secara otomatis harus siap mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di madrasah, nanti biar di lingkungan kalian bisa berperan aktif ya, khususnya di dalam hal ibadah. Nah, baik, setelah tadi penayangan video materi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Yufa, silakan. Bu, kalau saya datangnya saat imam sudah tasyahud akhir, apakah masih bisa ikut jamaah? Jadi ini masuk ke tadi macam-macam makmum masbuk ya. Nah, makmum masbuk itu ada beberapa macam ya. Nah, ini salah satunya yang ditanyakan sama Mbak Yufa. Gimana sih Bu kalau saya datang sholat berjamaah tapi sudah posisi imamnya sudah di tasyahud akhir? Nah, apakah harus nunggu selesai dulu baru saya sholat ataukah langsung mengikuti ya? Jadi kalau kalian datang tapi sudah tasyahud akhir, silahkan bisa mengikuti, tetapi kalian niat kemudian takbiratul ihram dulu, setelah itu mengikuti gerakan imam ya, langsung mengikuti gerakan imam ya. Tapi ya, ini ada tapinya, tapi kalian itu sudah masuk ke sudah mendapat pahalanya sholat jamaah tapi tidak terhitung rokaatnya ya. Jadi setelah nanti salam kalian melanjutkan sholatnya sesuai dengan jumlah rokaat yang harus
kerjakan ya. Jadi masih dapat pahalanya jamaah tapi tidak terhitung jumlah rokaatnya. Seperti itu ya Mbak Yufa ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ada yang bertanyakan lagi? Oke, Mas Randy silakan. Bu, kalau jamaah sholat subuh tertinggal 1 rakaat, apakah makmum masbuk mengulangi doa kunut? Nah, ketika ada makmum masbuk tapi sholatnya sholat subuh. Nah, sholat subuh kan rakaat keduanya ada doa kunut. Nah, berarti apakah nanti rakaat keduanya masih tetap baca kunut apa tidak gitu ya Mas Randy? Nah, oke. Nah, jadi kalau makmum masbuk ketinggalan di sholat subuh ya, rakaat pertama kalian masih tetap harus mengikuti gerakan dan juga tindakannya imam. Nah, kemudian setelah salam kalian harus memenuhi kekurangan rakaat yang sudah tertinggal plus lengkap berarti doa kunutnya seperti itu. Oke. Sudah siap semua. Oke. Handphonenya sudah siap. Nah, itu saya sudah nge-share link ya yang ada di grup kelas. Silakan linknya diklik, kemudian nanti muncul seperti ini. Setelah itu silakan bisa dimulai ya. Kalau yang sudah diketikkan nama lengkapnya silakan mulai di start ya, mulai atau start. Nah, setelah itu start game ya. Dan silakan bisa dimulai mengerjakan, bisa dijawab pertanyaannya. Nah, setelah ini saya akan membagi kelompok. Nah, untuk nanti kita mempraktekkan materi sholat berjamaah ini ya. Nanti saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, nanti saya bagikan LKPD kelompoknya untuk kalian diskusikan, terus kemudian nanti dipraktekkan di depan ya. Silakan bisa dikondisikan dulu untuk penataan mejanya. Baik, ini sudah dibentuk kelompok sesuai dengan instruksi awal. Nah, ini saya bagikan LKPD kelompok. Silakan nanti bisa didiskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Sudah sujud, sama nanti bisa mengikuti tapi tidak mendapat rakaatnya, tidak terhitung. Ketika praktek berarti untuk tata posisi imam makmum sudah tahu ya. Nah, ini nanti imamnya 1, makmumnya laki-laki 2, perempuannya. Tadi sudah dipraktekkan ya, bagaimana tata cara menjadi makmum masbuk. Ya. Kemudian untuk sekaligus mengetahui posisi imam dan makmum yang benar. Nah, tadi kita sudah mempelajari terkait ketentuan imam dan makmum ya. Kemudian tiap kelompok sudah mempraktekannya. Kira-kira apakah masih ada materi yang sekiranya kalian belum pahami? Ada enggak materi yang paling sulit atau yang mungkin kalian belum paham, khususnya yang laki-laki nih, yang putra ya? Apakah kalian sudah siap
sudah bisa memantaskan diri menjadi imam, sudah siap belum? Kemudian Bu Ani harap untuk semua materi yang sudah kalian pelajari hari ini itu bisa kalian aplikasikan, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Udah, untuk yang terakhir ini bahwa baik sholat berjamaah kita sudah mengetahui apa itu pengertiannya, keutamaannya ya. Jadi biar kalian tambah semangat ya, bahwa perbandingannya antara sholat jamaah sama sholat munfarid itu kan banyak sekali ya. Berapa derajat? 27. Jadi biar kalian lebih termotivasi lagi, lebih bisa memahami lagi bahwa pentingnya ataupun keutamaan sholat berjamaah itu bagaimana. Kemudian kalian juga sudah tahu ya kaitan materi hari ini. Kalian tahu bagaimana memposisikan diri menjadi imam dan menjadi makmum. Pokoknya seperti itu. Jadi tinggal di mana kalian memposisikan diri, harus siap menjadi imam. Nah, sebagai makmum juga, ketika kalian sebagai makmum, kalian juga harus bisa tahu ya, tahu tata caranya jadi makmum itu bagaimana. Kemudian posisinya, misal perempuan pun masih memungkinkan ya untuk menjadi imam apabila makmumnya adalah perempuan. Nah, daripada sholat sendiri-sendiri, mending sholat jamaah ya, sesama perempuan ya, berarti imamnya bisa perempuan. Tapi kalau ada laki-laki berarti tidak boleh perempuan yang menjadi imam. Seperti itu. Jadi kuncinya yang penting kalian, apa yang dipelajari hari ini kalian benar-benar serius dan benar-benar bisa dipahami bahwa ilmu fikih itu akan berguna di kehidupan kalian masing-masing ya. Terima kasih. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.